Baik, alhamdulillah Bu Titin, pada hari ini saya ya mungkin karena ditugaskan untuk menjadi pengajar praktik dan alhamdulillah tiba pada PI atau pendampingan individu yang ketiga, alhamdulillah di Begendit ya. SDN 2 Begendit. Nah, mungkin dari dari pembelajaran modul 1 kemudian sekarang menginjak kepada modul yang kedua ya mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, mungkin lebih tepatnya supaya nanti mungkin bisa menjawabnya dengan tenang. Yang pertama mungkin kemarin kan Ibu sudah melakukan hasil feedback dari kepala sekolah, kemudian juga ada rekan sejawat, ada juga dari murid, ada juga dari Ibu sendiri untuk menjawab feedback yang merefleksi. Nah, berdasarkan hasil feedback tersebut, kira-kira menurut Ibu Titin apa yang kurang dari penilaian feedback itu dan mungkin apa yang perlu diperbaiki? Jadi hasil kemarin setelah modul 1 beres, modul 1 semuanya modul 1 beres, ternyata memang ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, apalagi setelah mendapatkan masukan-masukan dari rekan sejawat, dari kepala sekolah, dari rekan dari murid-murid juga. Nah, mungkin ada hal yang harus ditingkatkan, yaitu mengenai pengembangan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan aktif berbagi praktik baik. Memang yang saya rasakan ketika saya mendapatkan memiliki praktik baik seperti ketika menerapkan modul 1 dari 1 atau 1.2 3 di kelas, memang belum sempat untuk berbagi ke rekan-rekan yang lain. Mungkin karena waktu yang terbatas, terus tugas-tugas yang masih panjang, mungkin itu masih jadi kendala untuk bisa berbagi praktik baik terhadap rekan-rekan sekolah. Sehingga untuk mengajak rekan-rekan berkolaborasi mewujudkan peserta didik yang berpihak pada anak itu mungkin baru bisa dilaksanakan di kelas. Iya, jadi memang perlu perlu waktu juga ya. Iya. Nah, setelah Ibu merasa ternyata ada feedback dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan juga dari murid-murid. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu miliki karena dari kekurangan tersebut? Rencana kedepannya meningkatkan kompetensi guru atau mengasah segala ilmu yang telah didapat di rumah gerak. Yang pertama mungkin saya akan menerapkan dari yang hal kecil menerapkannya di kelas dulu ya. Nah, nanti mungkin setelah di kelas rekan sejawat juga melihat mungkin bagaimana proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas, yang bisa saja mungkin ada rekan-rekan yang tertarik gitu, sehingga bisa berkolaborasi, bertanya, oh pengen seperti ini, bagusnya seperti ini ya. Diharapkan mungkin bisa menerapkan proses pendidikan yang sesuai dengan modul 1 itu. Iya, jadi bagus sekali begitu. Jadi memang mengajak yang terbaik, mengajak orang lain yang terbaik, yaitu kita menjadi suri teladan dulu ya. Dicontoh banget. Iya, jadi kita harus menjadi contoh yang baik. Kalau kita langsung mengajak, kadang kan mereka apaan sih gitu kan. Tapi dengan kenyataan di lapangan, seperti ini, tapi pada pemahaman karena memang kemarin juga pernah melakukan destinasi juga kepada guru-guru ya. Jadi memang ada ketertarikan juga. Ya. Udah pada tahu gitu, oh yang diterapkan di kelasnya seperti ini. Nah, kira-kira untuk untuk mewujudkan itu semua, siapakah yang bisa terlibat untuk meningkatkan potensi itu? Yang paling utama mungkin ya warga sekolah ya. Yang paling utamanya itu yaitu rekan sejawat dan kepala sekolah. Ketika rekan sejawat dan kepala sekolah mendukung, ya nanti kita
akan menciptakan suasana atau proses pembelajaran di kelas yang menarik, yang berpindah-pindah. Alhamdulillah, beruntung sekali Bu Titin karena tadi juga kita melihat bersama kepala sekolah Ibu Titin sangat mendukung sekali. dan juga harapannya ada Ibu Titin 2, 3, Yang 4 lainnya. yang nantinya juga menyusul untuk mengikuti pendidikan kedokteran. Nah, mungkin ini pembahasan yang kedua Bu Titin, yaitu tentang rencana penerapan pembelajaran sosial emosional, karena kita sudah menginjak kepada modul 2 setelah kemarin 2.1 tentang diferensiasi. Nah, sekarang kita belajar tentang sosial emosional. Nah, apakah Ibu Titin sudah mempelajari modul tersebut? Nah, di sana itu Bu Titin belajar apa saja? Belajar sih. Kalau mempelajari mungkin dari eksplorasi konsep Ya. saja, baru baca-baca meskipun Baru belum nanti benar, gitu ya. belum benar memahami gitu. Biasanya nanti pas diskusi rekan-rekan Baru. punya pemahaman yang lain. Mungkin tadi lebih pahamnya lagi ketika nanti elaborasi. Ya dari itu tentang kesadaran diri, manajemen diri, berelasi, sosial, terus mengambil keputusan yang bertanggung jawab seperti itu. Ketika ingin menerapkannya di kelas, pada awalnya sih memang ini ternyata harus diterapkan di kelas. Sebelumnya yang dipahami itu sosial usaha hanya tahu Ya. anak sedang seperti ini ya sudah. Ternyata itu ada PRPP ini ya Bu harus masuk. Jadi ketika melakukan proses pembelajaran kita harus tahu dulu, mengenali dulu emosional anak ini seperti apa, sehingga nanti ketika melaksanakan proses pembelajaran bisa paham juga mungkin anaknya seperti ini karena seperti ini, mungkin seperti ini. Meskipun ya ini baru rencana aja, ada di Ya. Jadi memang sudah terjawab ya, memang Bu Titin memang sudah ada rencana ingin menerapkan PSI ini di dalam kelas dengan cara memasukkannya ke dalam RPP. Setelah kemarin ada RPP yang berdiferensiasi, kemudian juga PSI-nya juga dimasukkan di situ. Ya, setelah Bu Titin melihat karena memang mungkin peserta didik setiap harinya berubah-ubah kadang ya, tidak serta-merta emosional, nggak ada yang lagi kesal mungkin hari itu ya kan nggak mungkin kesel lagi, Ya, mungkin lagi bahagia. Mungkin itu juga berpengaruh kepada proses pembelajaran. Luar biasa sekali Bu Titin, itu sudah menjawab kepada poin C yang saya ingin tanyakan terkait perencanaan. Nah, setelah mungkin Bu Titin merencanakan itu semua, nah kira-kira output atau hasil harapan Bu Titin setelah Bu Titin menerapkan PSE, kemudian apa harapannya? Mungkin harapannya ketika kita sudah mengetahui dan menerapkan pembelajaran sosial emosional itu, kita lebih tahu emosi anak gitu. Terus ketika proses pembelajaran pun kita tidak ingin anak ke kemauan kita. Ketika anak tidak bisa atau anak sedang tidak konsentrasi lantas kita marahi, mungkin seperti itu kan bukan pembelajaran sosial emosional. Tapi ketika murid tidak konsentrasi dalam proses pembelajaran sosial emosional ini, kita mengetahui kenapa anak sampai seperti itu. Terus model pembelajarannya harus seperti apa supaya anak bisa mengikuti proses pembelajaran. Hebat sekali Bu Titin. Jadi memang kalau di PSI ini kadang di awal, kemudian juga di akhir, di pertengahan juga sangat tidak tertebak sekali ya, kalau berubah seperti itu. Baik. Tidak konsisten, kesal Ya. Bisa saja dalam awal kesal, terus setelah melakukan proses pembelajaran jadi bahagia, mungkin kesananya lebih bahagia. Berarti memang dari antara diferensiasi dan juga PSI itu sangat keterkaitan Ya, sekali. terkaitan sekali. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu Titin ini dari yang sudah kita pelajari atau di PI 2 ya, yaitu mengenai Bagja. Nah, apakah Ibu Titin sudah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bu Titin? Karena kan kita tahu sendiri kalau Bagja itu
tahu bagja juga langsung diterapkan seperti itu. Hal yang paling utama yang dilakukan di kelas itu perubahan di kami itu yaitu melaksanakan hidup bersih gitu. Nah, saya mencoba anak untuk membawa bekal sendiri, bawa tempat minum sendiri. Nah, itu belum bisa tiap hari dilakukan. Mungkin karena ya kalau misalkan tiap hari otomatis bekal anak harus berbeda-beda, sementara kemampuan orang tua kan juga ya. Nah, mungkin kalau hari Sabtu bisalah seminggu sekali, masa iya nggak bisa bawa bekal gitu ya, diusahakan. Ketika anak membawa bekal dari rumah, mungkin itu harapannya bisa jajannya itu bisa diminimalisir gitu Bu. Sama bawa makanan berat otomatis kenyang, meskipun anak-anak mah gak ada kenyangnya ya Bu, habis makan pasti pengen jajan gitu. Tapi mencobalah sedikit-sedikit, begitu pun dengan menu makanannya, diusahakan menu makanannya memang apalagi kemarin sekolah kami sedang melakukan kerjasama dengan Badan POM untuk ini jajanan sehat anak sekolah. Jadi memang bagian yang menurut visi dari Bu Titin itu diterapkan, apakah sudah sesuai harapan? Nah, ada sesuai harapan, konsistensinya anak-anak bisa terus melaksanakan setiap hari Sabtu ya Bu. Cuman kadang kita sebagai gurunya itu kadang bosan ya, gurunya aja yang bosan. Ketika kita menyuruh anak untuk membawa makanan bekal dari rumah, gurunya juga harus bawa bekal. Kadang hari Sabtu itu ya namanya ibu rumah tangga ya Bu, di rumah banyak pekerjaan, kadang bawa, kadang ya bisa bekal gitu kadang. Tetapi kalau misalkan nggak bawa bekal pun harus ada bawa makanan aja yang bisa dimakan bareng sama mereka. Nah, tapi sampai saat ini konsistensinya masih terus berjalan, meskipun ada sih rekan-rekan, adalah salah satu rekan yang cina mengkondisikannya nggak terlalu sulit, tapi itu bukan menjadi hambatan buat saya. Yang penting ya di kelas saya aja dulu sebelum ke kelas yang lain. Berarti ini sudah menjadi jawaban juga ya. Kalau itu kan mungkin salah satu tantangannya ada bosan untuk menerapkan bagja mencapai visi dari Bu Titin sendiri. Nah, selain karena gurunya bosan, kemudian apa lagi kira-kira? Ya, anaknya juga kadang anaknya kan kalau misalnya udah bawa bekal, kenapa nggak bawa bekal? Ibu nih malas sama mie, misalkan mama suka masaknya sama mie, jadi udah bosan mie. Ya ke anaknya juga bosan. Makanya kadang di kemarin waktu kegiatan mama kami itu kan tentang gizi ya Bu. Ternyata ada masukan dari rekan-rekan juga, gimana kalau misalkan menunya itu kita yang tentukan, tapi nggak mesti harus yang bagus-bagus lah, minimal sama goreng tempe gitu, itu kebersamaannya aja. Ternyata itu juga bisa jadi masukan buatnya itu poinnya gurunya juga harus ikut gitu. Nggak mungkin ya kalau kita nyuruh ke anak tapi gurunya sendiri tidak seperti itu. Jadi kadang ya itu waktu dan lupa yang sangat terbayang sekali. Jadi memang salah satu ada rasa bosan dari anak ya terkait menu. Nah, kira-kira apakah Ibu Titin itu ini menjadi berkembang pertanyaannya. Jadi saya tertarik sekali. Apakah ketika makan itu Ibu melakukan selalu di kelas atau pergi ke suatu tempat? Nah, saat ini masih di kelas. Masih di kelas. Ya, belum keluar harus keluar ya. Kira-kira kalau keluar gimana? Ya membawa anak-anak dengan harapannya itu membawa anak-anak tidak mesti satu orang satu gitu, tapi dibagi-bagi tugas biar kita ada kebersamaannya lah gitu. Terus sama teman-teman juga akur gitu lah, namanya anak ya Bu ya. Nah pengennya mah ya harusnya biar untuk penyegaran bisa makan di luar, tidak perlu di luar kelas aja dulu, misalkan kan kadang jadi bahan inilah gitu kelas yang lain kelas 5 ya naon di luar, nah itu seperti itu. Anak-anak juga mungkin merasa bosan ketika melaksanakan makan terus di kelas, tapi ya insya Allah untuk kedepannya malah ada rencana untuk makan di luar gitu dengan membawa bekal yang sudah ditentukan, si A bawa ini, si B bawa ini. Mungkin ada kebiasaan itu juga harus dilakukan kolaborasi dulu terhadap orang tuanya, dipersiapkan dulu, tapi itu mah sudah pas waktu semester baru pasnya awal-awal masuk sekolah saya mengadakan rapat
itu mungkin kan visinya udah memang apa namanya terwujud. Nah, kira-kira ada hal lain ya yang menurut Ibu Tintin bisa digali lagi supaya tidak bosan, harus bawa bekal dengan menu yang itu aja. Kemudian juga tadi ada salah satu alternatif di apa namanya di Loka untuk melakukan menu misalkan ditentukan. Ada hal lain lagi misalkan yang lebih menarik menurut Ibu Tintin agar mereka tidak bosan, ada tidak? Kira-kira Apa ya? kira-kira kalau menurut Ibu Tintin apakah bisa diterapkan misalkan mereka membawa bahan-bahannya kemudian di sekolah ya? Ya, mungkin untuk kelas 5 bisa ya Bu, meskipun itu hanya beda tiap Sabtu. Kebetulan padahal gitu ya, kalau mau gitu ya, di sekolah ini ada alatnya gitu ya. Kalau mau masak, mau apa, anak-anak kan lingkungan tempat tinggal mereka tidak jauh dari sekolah, bisa bawa kapel misalkan ya. Kira-kira itu bukan seru tidak? Seru banget. Seru Ya, tadi kan Ibu bilang kalau misalkan menu ditentukan sama, misalkan besok kamu apakah mereka bisa berbagi tidak kalau sama kamu? Ini kamu bisa tidak berbagi? Tidak bisa berbagi, bisa ya. saja, ya, tapi kan sama pokok ya. ya. Tapi kalau misalkan ada alternatif lain, mereka masak di itu apa namanya? Ya, dari sekolah, ya. Kira-kira bisa. Jadi masuk aja. baik, itu mungkin apa perbaikan ke depannya Iya. supaya tidak bosan Iya, ya betul. terkait visi Ibu Tintin. Nah ini mungkin dari bagian akhir dari pendampingan kita, Ibu Tintin. Apakah hal yang paling menarik dalam proses kegiatan pendampingan hari ini? Selalu mendapatkan ide-ide yang hebat lah Bu ya. Lagi terus tentang misalkan kita belum paham gitu dengan teman sejawat, dengan teman yang ingin lain, otomatis kan pemahaman sampai di situ saja, bisa bertanya kepada ibu, terus ya berbagi sharing apa yang belum dipahami, apa yang harus dikerjakan. Baik, terima kasih banyak Bu Tintin. Nah, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki? Itu kan mungkin sudah baik. Nah, yang perlu diperbaiki untuk kedepannya pendampingan Pak misalkan. Pendampingan Pak, pendampingannya kan satu sekolah satu ya Bu, banyak mah apalagi kita kan CGP-nya jauh gitu, ada satu momen pas pendampingan teh bareng gitu Bu, jadi kan wah abdi numpah kidul itu kan terus gitu itulah ini harapan nama bisa selain bertemu di Loka, kan kalau di Loka bertemunya hanya sebentar ya Bu, apalagi waktu yang itu Ya, kita pengennya pendampingan kan, kalau pendampingan seperti ini lebih waktunya lebih bebas, terus ngobrolnya juga lebih bebas juga gitu, jadi pengennya untuk pendampingan selanjutnya ada momen semua CGP-nya dikumpulkan, terus kita bisa ngobrol bareng seputar pendidikan ini juga. Ya mungkin ini harus ditonton sama instruktur sepatunya Ibu Tintin, karena memang dulu waktu ini mungkin membaca dari apa namanya guru penggerak 81, memang kalau dulu itu memang ada beberapa terjadi ketika CGP itu dalam satu situasi ya bareng gitu kan, PI-nya di suatu tempat, kadang di tempat makan atau apa gitu kan. Nah itu memang tidak begitu kondusif karena karena harus kan untuk seorang mereka harus adanya satu-satu. Iya. Kalau untuk bareng-bareng mungkin kita bisa merencanakannya itu buka PI lagi, yang boleh di momen lain ya dia. Mungkin seperti itu. Mungkin langsung saya jawab saja. Siap. Nah Ibu Tintin mungkin itu saja untuk pendampingan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di pendampingan selanjutnya. Terima kasih sekali atas jawabannya dan juga apa namanya, semoga lebih semangat, tidak kendor, karena kita berada di modul 2 mungkin ada rasa bosan ketika saya datang gitu kan. Tidak Bu, bukan tugas gitu kan. tidak terkadang dengan noise. Iya, terima kasih banyak.